hingga sampai ayat yang ke-4 nanti. Haleluya. Dalam pergumulan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 4, sebab Tuhan Allahmu dialah berjalan menyertaimu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dan masih memberikan kepadamu kemenangan. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sungguh luar biasa bahwa kemenangan dikatakan di situ Bapak Ibu, menang dalam pergumulan. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak kesulitan yang seringkali membuat kita jadi lemah, yang seringkali membuat kita kecewa, yang seringkali membuat kita frustrasi, yang seringkali membuat kita tidak berdaya. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, supaya kita tetap menjadi orang yang kuat, orang yang menaruh harap kepada Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Sebab orang percaya punya kerinduan yang besar supaya mereka terus mengalami ada kemenangan. Sekalipun ada kemelut di dalam hidup mereka, kemelut tidak akan membuat mereka menjadi lemah, kemelut tidak membuat mereka menjadi tidak berdaya, tapi lewat kemelut mereka melihat Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan, Tuhan hadir untuk memberikan kemenangan, Tuhan hadir untuk memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita sadari di dalam kehidupan kita. Ketika ada banyak orang sedang mengalami masalah, ketika ada banyak orang sedang mengalami ada pergumulan, dengan gaya yang berbeda, mereka menanggapinya. Ada yang lemah, ada yang tidak berdaya, ada yang sama sekali keluar. Dalam arti keluar, dia tidak percaya dengan Tuhan. Dia tidak percaya dengan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan telah melindungi. Pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Janganlah gemetar karena mereka. Saya katakan tadi, ketika kita sedang mengalami ada pergumulan, ketika kita sedang mengalami ada masalah, Tuhan katakan dengan kita, jangan takut. Jangan karena hal itu kamu jadi kepercayaan imanmu jadi surut. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita sungguh menikmati pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya kita punya respon yang positif dalam hidup kita untuk menanggapi hal ketika kita diperhadapkan dengan tantangan. Ketika kita menanggapi dengan hal yang negatif, kita akan kecewa, kita akan frustrasi, dan kita akan berkata, serasa-rasa doaku tidak dijawab oleh Tuhan. Iya. Tapi ketika kita menanggapi dengan hal yang positif Bapak Ibu, kita akan belajar melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan akan memberikan solusi dalam hidup kita. Itu dia orang yang selalu menanggapi dengan hal yang positif. Nah, suatu kali Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Raja Daud sedang mengalami ada masalah. Raja Daud sedang diperhadapkan dengan tantangan yang besar. Dia tahu bahwa dia adalah raja yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi ketika dia sedang mengalami ada pergumulan, dia sedang mengalami ada tantangan, dia sedang mengalami ada masalah, pihak keluarganya, dari pihak orang tua, abangnya, sedikit pun tidak memberikan dukungan yang positif untuk Daud. Seolah-olah mereka menutup mata, seolah-olah mereka tidak mengetahui tentang masalah yang dialami oleh Daud. Tetapi Bapak Ibu tahu, Daud melarikan diri ke gua adulam. Ketika dia berdiri melarikan diri ke gua adulam, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Daud melihat ada banyak yang sedang melarikan diri. Ada banyak, dia melihat ada banyak orang-orang yang sedang bermasalah. Ada banyak di antara mereka yang sedang dalam keadaan ketakutan. Ada banyak di antara mereka sedang mengalami ada masalah yang sulit untuk diselesaikan. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan punya rancangan yang indah bagi Daud. Tuhan punya rancangan yang indah. Seolah-olah dari Daud ketika mengalami ada masalah dalam hidupnya, orang tuanya, abang-abangnya tidak peduli dengan dia. Tapi rupanya di balik itu semua masalah yang terjadi, Tuhan punya rancangan yang positif. Daud dia lari ke gua adulam. Satu sisi ketika dia lari ke gua adulam, dia mau bersembunyi. Dia bersembunyi supaya dia jangan mati di tangan Saul. Dia bersembunyi supaya dia jangan mati di tangan tentara-tentara Saul. Hal yang positif sebenarnya menurut ukuran manusia kita. Tetapi di balik itu Tuhan punya rancangan yang indah. Itu dia. Tuhan punya rancangan.
dia harus lari ke gua Adulam? Kenapa tidak daerah lain? Nah, menurut pemikiran kita sudah bodoh. Tetapi rupanya di balik itu Tuhan punya rancangan yang indah di dalam hidupnya. Dia lari ke dalam gua Adulam. Dia bersembunyi di situ. Dia melihat ada banyak orang-orang, kurang lebih dari 400 orang. Ada yang punya masalah, ini punya masalah, ini punya masalah, ini punya masalah, ini. Tetapi tahu Bapak Ibu, kehadiran Daud di gua Adulam membawa perubahan yang besar. Seolah-olah Daud tidak punya masalah, seolah-olah Daud tidak punya pergumulan, seolah-olah Daud tidak memiliki ada sedikit pun tantangan dalam hidupnya. Wow, luar biasa, luar biasa. Seolah-olah kehadiran Daud hanya untuk memberi pencerahan dengan mereka-mereka, padahal sebenarnya